Tim inti GCV Global mengundang semua pelopor di seluruh dunia untuk bersatu dalam membangun ekonomi PAI berdasarkan GCV. Bersama-sama mari kita wujudkan masa depan lebih dekat. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1x24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1x24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan yang pasti tetap semangat ya. Karena kita mendekati yaitu konsensus global Toronto ya. Di sini ada pembicara, kemungkinan besar ini Dr. Nicholas Kokalis sendiri sebagai pembicara dalam acara tersebut ya. Dan ada beberapa pembicara yang mungkin kita bisa kenal ataupun yang mungkin kita bisa tidak kenal ya. Karena di sini semua pembicara adalah pembicara yang sangat luar biasa, yang mereka perwakilan dari semua perusahaan-perusahaan blockchain terkemuka di dunia. Kita simak informasinya agar kita benar-benar mengikuti dan siapa saja pembicara-pembicara dalam konferensi konsensus tahun 2025 ini di Toronto. Yuk kita lanjut ke TKP. Baik teman-teman, di sini saya kutip dari akun X, yang mana di sini saya ambil dari akun Twitter yaitu Jojo102102. Baik teman-teman, kita terjemahkan saja informasi ini agar kita bisa menyimak informasi ini dengan baik. Oke, setelah kita terjemahkan, dan jangan di skip ya teman-teman, dan akan saya bacakan satu persatu dari awal sampai akhir. Dan ini kemungkinan saya bacakan dan tidak akan saya jelaskan karena di sini terlalu panjang untuk saya jelaskan. Berita jaringan PAI, konferensi konsensus tahun 2025, masa depan stablecoin dan diskusi utama. Konferensi konsensus tahun 2025 yang diselenggarakan dari tanggal 14 hingga 16 Mei tahun 2025 di Metro Toronto Convention Center atau MTCC di Toronto, Kanada, merupakan suatu acara terbesar dalam industri mata uang kripto yang mempertemukan para pakar terkemuka untuk membahas tren terkini termasuk stablecoin. Topik yang menarik perhatian signifikan berikut ini adalah informasi tentang pembicara dan komentar tentang topik terkait stablecoin di konferensi tersebut. Pembicara dan topik stablecoin. 1. Joseph Saldanha, CFO Komisi Token Stable Warming. Topik: ledakan stablecoin penghasil yield. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di Wall Street, Joseph Saldanha akan membahas pertumbuhan pesat stablecoin yang menghasilkan imbal hasil. Ia akan mengeksplorasi bagaimana lembaga keuangan besar bermanfaat stablecoin untuk mendapatkan keuntungan, beserta peluang dan tantangan adopsi yang meluas di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Jack Seward, editor kontributor utama CoinDesk. Topik: ledakan stablecoin penghasil yield. Jack Seward, seorang jurnalis kripto
veteran akan memberikan perspektif media tentang potensi stablecoin yang menghasilkan imbal hasil. Ia akan menganalisis bagaimana stablecoin ini membentuk kembali pendekatan bagi investor, retail, dan institusional. Kemudian yang ketiga, Jelena Juris, CEO Noble. Topik stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Sebagai CEO Noble, Jelena Juris akan membahas peran stablecoin dalam membentuk masa depan pembayaran global. Ia akan menyoroti potensi stablecoin dalam memungkinkan transaksi lintas batas yang cepat dan transparan, khususnya dalam keuangan terdesentralisasi. Kemudian yang keempat, Kyle Hetman, Ketua Administrasi Serikat Kredit Nasional. Topik stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Kyle Hetman akan menawarkan perspektif regulasi dengan fokus pada bagaimana stablecoin dapat terintegrasi ke dalam sistem keuangan tradisional sambil mengatasi masalah regulasi dan risiko. Kemudian yang kelima, Michael Hague, CEO internasional, Kepala Pengembangan Perusahaan Global Hidden Road. Topik ledakan stablecoin penghasil yield. Michael Hague akan mengupas bagaimana stablecoin penghasil dapat menguntungkan investor institusional dengan menekankan peran teknologi blockchain dalam mengoptimalkan laba. Yang keenam, Nadine Cakar, Direktur Perusahaan Kepala Global Aset Digital DTCC. Topik stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Nadine Cakar akan menganalisis bagaimana stablecoin dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran global, khususnya dengan mengurangi pembiayaan dan mempercepat transaksi. Kemudian yang ketujuh, Jack McDonald, SVP Stablecoin Ripple. Topik era baru stablecoin. Wawasan dari Ripple dan Kraken. Mewakili Ripple, Jack McDonald akan berbagi wawasan praktis tentang pengembangan stablecoin dan bagaimana Ripple menggunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan global. Kemudian yang kedelapan, Mark Greenberg, Kepala Konsumen Global Kraken. Topik era baru stablecoin, wawasan dari Ripple dan Kraken. Mark Greenberg akan membahas bagaimana Kraken mengintegrasikan stablecoin untuk melayani clean retail sekaligus berbagi potensi stablecoin dalam memperluas layanan dev. Kemudian yang sembilan, Lane Allison, reporter CoinDesk. Topik stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Lane Allison akan memberikan wawasan mendalam tentang dampak stablecoin pada sistem pembayaran berdasarkan penelitian dan wawancara dengan para pemimpin industri. Kemudian komentar dan tentang topik ledakan stablecoin penghasil atau hasil. Topik ini berfokus pada kebangkitan stablecoin penghasil hasil, tren baru di pasar kripto. Pembicara seperti Joseph Saldana dan Michael Hague menyoroti potensi stablecoin untuk menghasilkan keuntungan yang stabil bagi investor, terutama di tengah fluktuasi suku bunga. Namun mereka juga harus membahas potensi risiko seperti volatilitas harga atau tantangan hukum untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Ini adalah topik penting yang mencerminkan semakin besarnya peran stablecoin dalam mengubah sistem pembayaran tradisional. Pembicara seperti Jelena Juris dan Nadine Cakar menunjukkan bahwa stable dapat mengurangi biaya yang meningkatkan efisiensi transaksi, terutama dalam pembayaran internasional. Namun Kyle Hetman mungkin menekankan perlunya kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Kemudian era baru stablecoin, wawasan dari Ripple dan Kraken. Jack McDonald dan Mark Greenberg menawarkan perspektif praktis dari dua perusahaan terkemuka di industri ini.
Mereka menunjukkan bahwa stablecoin bukan hanya alat pembayaran tetapi juga jembatan antara keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi. Namun persaingan antara platform seperti Ripple dan Kraken menimbulkan pertanyaan tentang interoperabilitas dan standarisasi dalam industri ini. Kemudian kesimpulan akhir, Konferensi Konsensus tahun 2025 berjanji untuk memberikan diskusi mendalam tentang stablecoin, mulai dari potensi menghasilkan imbal hasil hingga perannya dalam pembayaran global. Pembicara utama seperti Joseph Saldanha, Jelena Jurik, dan Kylie Hepman akan memberikan perspektif praktis dan regulasi, membantu peserta lebih memahami masa depan stablecoin dalam lanskap keuangan global yang berkembang pesat. Kemudian yang terakhir, tim inti GCV Global mengundang semua pelopor di seluruh dunia untuk bersatu dalam membangun ekonomi Pi berdasarkan GCV. Bersama-sama, mari kita wujudkan masa depan lebih dekat. Bergabunglah dengan gerakan global di Telegram. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali, semoga bisa dipahami dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Dan salam petir, jeder, jeder, jeder.